Kekuatan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika.
Senang sekali kami berdua, saya, Andreas Agus dan Bro Robson, hadir kembali di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian dalam program acara Rumah Kita kali ini. Dan ini sudah pertemuan yang keempat ya Bro Robson ya. Yang keempat, betul sekali. Pertemuan yang keempat Dengan tema besar? dengan tema besar berhala modern. Dan subtema kita kali ini adalah subtema yang tabu untuk dibicarakan. Tabu, menarik, menantang, sekalian hot. Hot gitu ya. Tabu untuk dibicarakan yaitu seksualitas. Namun hari ini kita rindu membahas ini, mendiskusikan ini dan men-sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita tidak mispersepsi, tidak misleading dalam memahami konsep seksualitas. Karena pada dasarnya itu sesuatu yang inherent dalam diri kita, ada dalam diri kita. Dan mari kita membahas dan mendiskusikannya. Dan tentu kita membahasnya tetap dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ya, betul sekali. Tidak sembarangan. Nah, Bro Robson, seksualitas itu sesuatu yang memang natural ada dalam diri kita. Tidak bisa kita pungkiri. Ada hormon-hormon yang memang terbentuk dan Tuhan izinkan ada dalam diri kita. Dan jika hormon itu sudah penuh, ya keberadaannya dalam diri kita, dia membutuhkan pintu untuk dikeluarkan. Sehingga bahasa seksualitas itu seringkali cenderung kepada bagian itu. Bagaimana supaya hormon kita bisa keluar dari tubuh kita. Saya ngomong pintu masih kurang ngerti saya. Karena beliau ini masih jomblo setiawan. Atau sudah ada yang di sampingnya. Ya, hopefully lah ya. Hopefully ya, sedang dalam proses ya. Lagi OTW. Lagi OTW. Nah, ini menjadi tabu diperbincangkan karena memang berkaitan dengan hal-hal yang sacred ya. Pribadi dalam diri setiap kita. Selain hormon tadi juga ada alat-alat reproduksi manusia yang juga harus kita perbincangkan. Nah, apakah ini menjadi tabu jika kita perbincangkan? Harusnya tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena ini bagian dari cara Tuhan supaya manusia bisa menggenapkan mandat yang Tuhan perintahkan kepada manusia, yaitu mandat prokreasi. Mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Bisa nggak penyalahgunaan seks itu terjadi karena minimnya wawasan atau pengetahuan kita tentang seks? Ya, itu dia. Sehingga ya pada akhirnya kita berkesimpulan minimnya karena dianggap tabu tadi. Iya. Minimnya karena dianggap tabu. Sehingga kesimpulannya Salah satunya. pengetahuan dan pendidikan tentang seks itu adalah sesuatu yang penting. Betul. Dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Betul sekali. Ya, sehingga tidak ada orang yang mempersalahkan pembahasan kita mengenai seksualitas. Itu dia. Meskipun tidak sedikit nanti bahasa-bahasa vulgar. Iya. Tapi bukan bermaksud untuk ngeres. Iya. Ngeres atau ngeras? Ngeres. Orang Batak memang susah ngomong ngeres. Orang Batak ngomongnya ngeres. Nah, Ini lanjut Bang. Jadi membuli. mungkin saya tambah sedikit ya Bang ya, Ya. sebelum terlalu jauh kita berbicara. Jadi menjadi berhala ketika seseorang melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap seks, Yes. di mana dia dikuasai dan diikat oleh hawa nafsu. Betul sekali. Seks yang salah. Betul. Ya, seksnya sendiri bukan sesuatu yang salah, karena Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memerintahkan untuk manusia Beranak berkembang cucu biak, dan ya. bertambah banyak Bertambah banyak, beranak cucu, prokreasi ya. Iya, bahkan saya berani menyebutkan seksualitas itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan anugerah. Iya, karena itulah cara kita bisa menggenapkan rencananya. Kalau bukan karena itu tidak mungkin Ya. rencana dan kehendak Tuhan bisa kita genapkan. Jadi itu sebuah anugerah. Selain itu juga, walaupun ini nanti ujung dari semuanya itu ya, ujung dari semuanya ya agak sedikit lah. Saya kasih bonus lah, biar Bro Robson agak gitu kan. Karena jomblo setiawan itu kan jadi masih baru bisa membayangkan, belum melakukan gitu kan. Selain itu anugerah dan itu memang cara Tuhan, selain itu anugerah karena itu adalah cara Tuhan supaya kita dapat menggenapkan rencananya. Anugerahnya karena apa? Memang seksualitas itu jika kita selenggarakan dalam perilaku yang benar, nikmatnya bukan main, Bro Robson. Ya, kalau dengan benar ya. Indah sekali. Ya. Cuman orang sudah salah memahami kata Nikmat itu. Iya, nikmat itu kalau secara Daging saja itu, secara nafsu daging saja dia yang memuaskan dagingnya, lalu dia melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya, Iya. tidak seharusnya, Iya. dengan menyakiti istri Iya. dan lain sebagainya macamnya. melakukan seksual dengan cara pemaksaan, Iya, toh. masih banyak lagi ya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi seks itu adalah sebuah berkat atau sebuah anugerah, tapi bukan sebuah tujuan. Ya, that's Ya, right. Itu merupakan sarana untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan. Betul. Nah, itulah pentingnya hari ini kita membahas ini.
supaya kita bisa memposisikan seksualitas secara benar. Ya. Nggak sembarangan. Kenapa ini perlu? Selama ini yang terjadi, tadi di awal saya juga sudah jelaskan ya, jangan sampai mispersepsi. Yang terjadi, kita sudah kadung mispersepsi. Bahasa sederhana, udah jorok dulu kalau udah ngomongin seksualitas ini. Ya. Ngeres tadi itu, pikirannya sudah menyimpang. Jadi tidak meletakkan seksualitas pada proporsinya. Dan ketika kita tidak meletakkan seksualitas pada proporsinya, perilaku kita pun juga pasti tidak proporsional. Ya. Itulah sebabnya terjadi penyimpangan seksual dalam bentuk berbagai macam hal. Yang memang Alkitab sendiri sudah sejak dari Perjanjian Lama sedikit memberikan contoh-contohnya. Ya. Imamat 18 itu, ya kan? Kita baca sedikit supaya kita tahu. Beberapa hal berkaitan dengan itu, ya. Ini terjadi. Ya. Mereka bersetubuh dengan binatang dan lain sebagainya. Nah, ini khusus bicara tentang kudusnya perkawinan, ya. Saya bacakan dari ayat yang ke-18 lah ya, sampai dengan ayat yang berikutnya ya. Imamat pasal 18 ayat 18. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Perselingkuhan antara adik ipar dan kakak ipar, kira-kira begitu. Itu saja sudah salah. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya, itu pun juga salah. Walaupun pada dasarnya itu penuh dengan kuman dan virus dan berbahaya bagi kesehatan manusia yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Nih kan, perilaku homoseksual. Karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin karena itu sesuatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Wah, dari dulu sebenarnya sudah diingatkan dan perilaku itu sudah ada. Penyimpangan itu sudah ada. Penyimpangan itu sudah ada. Berhubungan seks terhadap istri ayahnya atau sesama saudara kandungnya yang disebut dengan incest. Lalu hubungan sesama jenis yang disebut dengan homoseksual. Atau dengan istilah yang terkenal sekarang ini LGBT. Dan Q bahkan sekarang LGBTQ, ada Q word. LGBTQ ya. Terus berhubungan bahkan dengan binatang. Jadi penyimpangan-penyimpangan ini sesuatu yang sudah lama terjadi dan sangat jijik di mata Allah. Betul. Sesuatu yang sangat dikutuk oleh Allah. Betul. Dari dulu dan Allah konsisten. Allah konsisten Bang sampai pada Perjanjian Baru. Baik dalam tulisan-tulisan para rasul, bahkan dalam seruan Tuhan Yesus, Matius 5, 15, pasal yang ke-19, itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa percabulan, perzinahan, dan penyimpangan seks itu sebagai sesuatu yang salah. Rasul Paulus juga di Roma juga menegaskan itu sebagai sesuatu yang salah dan itu benar-benar menjijikkan. Betul sekali. Pada dasarnya titik awal dari semua pembahasan kita itu harus dimulai dari tadi, Kejadian 1 ayat 28. Tetapi yang kedua juga di Keluaran 20. Waktu Tuhan berkata, jangan berzina. Hukum Taurat ya. Hukum yang ketujuh itu sudah jelas sekali. Ya, jangan berzina. Berzina di situ tentunya berkaitan dengan perilaku-perilaku seksual yang menyimpang. Ya. Dan juga di perintah yang ke-10, jangan mengingini istri sesamamu. Gitu. Itu sebuah perilaku yang juga menyimpang. Lalu berikutnya tadi yang di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama Imamat 18, lalu Perjanjian Baru tadi Bro Robson, Roma 1 ayat 26 dan lain sebagainya. Pada dasarnya Tuhan bukan lalu tidak mengizinkan perilaku seksual, bukan. Tetapi perilaku seksual yang menyimpang itu menjijikkan di mata Tuhan. Dan bahkan disitulah sebenarnya manusia menyimpangnya itu karena melaluinya diharapkan manusia mendapatkan kepuasan, padahal tidak juga. Seberapa puas sih pada akhirnya manusia di saat melakukan hubungan seksual? Berapa? 2 jam. Atau 3 jam. Atau 10 jam.
Manusia tahan berapa lama? Setelah itu pun manusia masih akan tetap mengalami kekosongan jika pusat kebahagiaan yang sejak dari pertemuan pertama itu kita sudah bahas, kita singkirkan, yaitu siapa? Tuhan. Itu sih yang kerennya ya. Iya. Ketika kita mencoba untuk mencari kepuasan di luar Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, di situ mulai terjadi berhala-berhala. Iya. Pemberhalaan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Iya. Dan bahasa lain dari bicara seksualitas sebagai berhala itu satu istilah yang cukup sering kita dengar. Keterikatan atau ketagihan. Iya. Yaitu nagih. Ya. Ada bagian di dalam diri kita yang kalau tidak melakukan itu rasanya kurang. Dan sejak dari kecil bahkan, makanya pendidikan modern sekarang ini sudah berusaha membuka peluang supaya pendidikan seksualitas juga sudah diajarkan kepada anak-anak kita. Supaya mereka tahu apa? Menjaga seksualitasnya dengan benar dan mempergunakannya juga dengan baik nanti ketika masa dan waktunya memang sudah tiba bagi dirinya. Waktu akil balik. Yeah. Dan memang tidak mudah itu, Bro Robson. Saya yakin. Apalagi yang memang belum menikah itu memang tidak mudah itu. Iya, betul. Betul ya. Perjuangan itu sebuah perjuangan. Dan memang itu bagian lain dari sekian banyak bagian yang juga kita miliki yang harus kita pertaruhkan di hadapan Tuhan sehingga di bagian ini pun kita bisa bersih, murni, suci di hadapan Tuhan. Ya. Bukan berarti lalu seksualitas ini kita gagal di sini lalu kemudian parah semuanya, tidak. Menjadi seperti itu karena apa? Ini berkaitan dengan rasa malu, apalagi masyarakat timur. Kalau masyarakat timur itu jika dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya seksualitas itu, hal yang sifatnya berkaitan dengan tadi alat-alat reproduksi dan berbicara tentang hal yang sifatnya personal tadi, itu nampak sesuatu yang memalukan. Apalagi kalau kita salah dalam hal itu, masyarakat timur itu cenderung menjustifikasi, menghakimi, menyudutkan bahkan. Ya, memang nanti ada bagian di mana kita, dan itu sangat penting sekali ya menurut saya, ada bagian di mana kita akan mendiskusikan bagaimana seharusnya kita menyikapi mereka yang telah melakukan penyimpangan seksual. Itu dia. Ada case di mana tadi kan seperti orang yang laki-laki tapi softwarenya wanita. Iya, betul. Ya, itu kan dalam ketidakmauan, ketidakinginan sejak lahir ya. Mungkin nanti ada sesi khusus kita membahas ini. Sejak lahir mungkin sudah membawa tabiat seperti itu. Betul. Nah, kita bahkan ada beberapa kasus ditemukan hormon, entah hormon kewanitaannya atau hormon laki-lakinya itu lebih cenderung banyak produksinya sehingga membuat ada imbalance di situ. Nah, itu kan kita nanti akan bahas secara khusus pada bagian itu LGBTQ pada tema berikutnya. Tentu kita akan undang ahli yang khusus bicara tentang itu sehingga kita bisa membahasnya jauh lebih dalam. Nah, kembali kepada perbincangan kita ini, Bro Robson. Kita akan memulainya kepada tadi. Kita mulai dari itu sebagai anugerah. Apapun perbincangan kita harus sadar bahwa seksualitas itu anugerah. Itu anugerah bagi kita. Betul. Selain itu merupakan cara yang Tuhan anugerahkan bagi kita supaya kita dapat menggenapkan rencananya. Itu merupakan salah satu bagian yang membuat kita diizinkan untuk juga menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan dalam berhubungan antara lawan jenis. Nah, tapi yang kedua yang berikutnya adalah, kenapa ini juga kita perlu bahas secara lebih mendalam? Karena memang faktanya ada kelenjar-kelenjar hormon yang memproduksi hormon-hormon seksualitas itu, Bro Robson. Kalau laki-laki, saya mencatat di sini, setidaknya kita secara sekilas supaya kita tahu ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kalau laki-laki itu setidaknya punya 3 hormon. Ya. Dan 3 hormon itu terangkum dalam satu jenis hormon namanya hormon androgen. Bukan dari bahasa Yunani dalam bahasa Yunani andros. Andros itu laki-laki. Andreas itu laki-laki ya, laki-laki betul. Andros, hormon androgen, hormon laki-laki. Yang pertama itu hormon perangsang folikel. Follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting ya agar organ reproduksi pria itu dapat menghasilkan sperma. Itu hormon perangsang folikel itu tujuannya supaya alat reproduksi pria itu dapat menghasilkan sperma. Setiap hari sperma yang diproduksi itu bisa mencapai 300 juta. Coba 300 juta, coba dihitung satu-satu itu banyak sekali itu. Dan itu diproduksi oleh kita, Bro Robson.
dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai 75 hari. Jadi setelah 65 sampai 75 hari berarti 2 bulanan kurang lebih itu masa di mana sperma itu penuh di kandung kemih kita. Di buah zakar kita. Nah, itu prosesnya harus dikeluarkan, tidak boleh tidak, berbahaya. Kalau tidak dikeluarkan itu pun berbahaya. Akan muncul nanti penyakit kanker prostat, menumpuknya cairan sperma di buah zakar kita sehingga akan berbahaya bagi laki-laki. Nah, itulah sebabnya seksualitas itu tadi menjadi anugerah karena prosesnya juga membuat kita akhirnya menjadi semakin sehat dan terjaga kesehatan kita jika proses itu berjalan dengan lancar. Artinya pemasukan dan pengeluarannya seimbang gitu. Kalau tidak seimbang berbahaya gitu. Apa yang diproduksi dengan apa yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, luteinizing hormone. Itu adalah hormon yang dilepaskan ke dalam darah sehingga terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron. Luteinizing hormone ini adalah hormon yang memicu diproduksinya hormon testosteron sebagai hormon utama kaum pria. Nah, hormon yang ketiga adalah hormon testosteron itu. Hormon testosteron adalah hormon yang memicu perubahan fisik seperti pembesaran testis, lalu kemudian alat kelamin pria yang semakin memanjang, suara semakin berat, rambut di sekitar alat reproduksi menjadi ada, wajah kita berubah, ketiak kita berbau. Itu karena hormon testosteron. Dan biasanya bau keringat laki-laki itu memang beda sama bau ketiaknya perempuan gitu. Lebih kan? menyengat ya. Lebih menyengat. Nah, itu yang ada. Nah, sementara hormon wanita itu, ya, hormon wanita, hormon estrogen, itu yang pertama ternyata juga ada progesteron. Itu berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Lalu estrogen sendiri itu, hormon estrogen itu diproduksi di ovarium, ya. Ini tujuannya untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh. Estrogen sama itu tadi ya. Dengan testosteron. Nah, ternyata di wanita pun ada hormon testosteron pula. Ya, yang tujuannya mengatur libido atau gairah seksual, ya, menjaga kesehatan alat reproduksi, payudara wanita dan juga kesuburan. Yang berikutnya ada hormon luteinizing hormone, tadi mirip juga follicle stimulating hormone, mirip dengan pria. Setidaknya itu yang saya pelajari. Nah, itu ada dalam diri kita. Nah, kalau ini juga tidak dijaga atau tidak di-manage, ya, di-maintain dengan benar kesehatannya, ya toh, itu juga akan berbahaya. Bisa memungkinkan terjadinya penyimpangan seks. Ya. Kalau tidak di-maintain dengan baik, dikelola dengan baik gitu ya. Ya. Itu bagian berikutnya, tapi bagian pertama bagi kesehatan kita secara personal, jika itu tidak di-maintain dengan baik mengganggu tubuh kita pun akan bermasalah. Tapi bukan hanya tubuh, jika nafsu seksual itu juga tidak dilampiaskan dengan benar, jiwa kita pun tergantung, akan ada yang salah di situ. Batin kita pun tersalurkan pun tapi tidak dengan benar, bisa berakibat pada terganggunya jiwa kita, mental kita. Bahkan tidak disalurkan pun itu mengganggu mentalitas kita. Ya, pada penelitian yang sudah dilakukan ternyata berperilaku seksual dengan benar itu menyehatkan jiwa. Padahal kan hormon yang diproduksi itu hormon yang ada di dalam tubuh kita, fisik. Tetapi ternyata bagian fisik kita itu juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita, kesehatan batin kita. Dan ini sebenarnya sejalan dengan peribahasa kuno, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, memaintain seksualitas pun itu akan menyehatkan jiwa kita. Jadi jangan dipikir bahwa waktu kita berbicara masalah seksualitas itu lalu isinya hanya sekedar yang jorok, tidak. Itu demi sehatnya jiwa dan batin kita. Kalau kita salah mentreatment, ya, memperlakukan sisi seksualitas kita, itu juga akan mempengaruhi sisi mentalitas kita, sisi kejiwaan kita, akan mengganggu sehat atau tidaknya keberadaan jiwa kita, mentalitas kita. Itulah penting. Itu dia lah ya. Kalau kita sudah minim pengetahuan tentang semuanya ini, ya bagaimana kita bisa memaintain
dan men-treatment diri kita dengan baik. Iya. Makanya menjadi penting untuk setiap kita baik pria maupun wanita mengenali reproduksinya dengan baik, dengan benar. Masing-masing ya, pria dan wanita. Agar tadi supaya ya tersalurkan dengan baik semuanya. Iya. Dan di saat itu sudah penuh, biasanya kan butuh dalam tanda kutip kata pelampiasan ini bukan lalu dalam tendensi negatif ya. Tidak ada kata yang lain sebenarnya. Pelampiasan atau penyaluran lebih tepatnya ya. Penyaluran lebih soft lah ya. Penyaluran demi setiap hormon itu juga dikeluarkan dari tubuh kita. Ya. Itu memang perlu. Salah satu-satunya cara untuk bisa membuat tubuh kita sehat memang hormon itu harus dikeluarkan melalui dari diri kita. Nah, ini kondisi yang paling krusial itu ketika anak-anak mulai masuk kepada masa pubertas. Ya. Usia 18, 17, bahkan ada yang lebih dini, usia 13, 14. Bagaimana itu cara mensiasatinya? Hormon itu mulai terproduksi dalam diri anak-anak kita secara lebih maksimal. Lalu dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan seksual. Itu kan tidak mudah. Nah, itu nanti jadi bagian yang sangat penting atau krusial untuk kita bahas supaya tidak terjadi penyimpangan seks. Betul. Di mana ya seseorang bisa tergiring pada berhala. Iya. Kalau dia tidak bisa dengan benar ya memandang ini semua, apalagi sebagai orang Kristen dalam tanda petik tuntutannya tinggi sekali. Iya. Tuhan bukan hanya sekedar melarang kita untuk tidak berzina secara fisik, kontak fisik, itu perjanjian lama. Ya. Bahkan dalam pikiran pun tidak boleh. Iya. Nah, jadi kekristenan itu secara moral tinggi sekali ya tuntutannya. Agung sekali. Betul. Jadi betul-betul higher, lebih tinggi dari semua tuntutan moral yang ada di dunia ini. Iya. Jadi ya bersyukur sekali ya kita punya pedoman seperti Alkitab yang menjelaskan semuanya dengan luar biasa termasuk mengenai seksual. Tetapi tadi kan sudah bagus tuh, Abang paparkan menarik sekali tuh, ya menambah pengetahuan dari setiap jemaat yang mendengarkan program rumah kita ini. Tetapi perlu kita pertegas secara teologis mungkin mengenai betapa Allah itu menentang ya segala bentuk penyimpangan seks. Tadi Abang sudah bahas ya di awal dan cukup panjang lebar mengenai bahwa seks itu tidak salah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Menjadi salah tindakannya, menjadi salah manusia melakukannya karena apa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Terjadilah penyimpangan seks seperti tadi yang kita sudah singgung tadi, Bang. Betul. Berhubungan seks dengan binatang bahkan, dengan istri ayahnya, dengan incest, dengan saudara kandungnya, dan masih banyak lagi ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan secara teologis betapa bahayanya supaya dalam tanda petik ada ketakutan yang kudus tentunya dalam diri setiap orang Kristen lah ya yang kita harapkan. Ada ketakutan yang kudus untuk berhati-hati sekali. Menjaga dirinya, menjaga kekudusannya untuk tidak gampangnya melakukan hubungan seks baik itu di luar nikah atau waktu sudah nikah gitu. Nah, bagian pertama yang harus kita sadari, walaupun pada dasarnya perbincangan tentang tadi unsur-unsur biologis yang ada dalam diri kita itu masih cukup panjang dan menarik. Dan saya berharap ini nanti kita akan bahas dengan ahlinya, baik psikolog maupun dokter yang ahli di bidang seksualitas seperti ini. Saya rindu pada program acara rumah kita nanti kita akan undang ahli yang memang kompeten dalam menjelaskan hal ini. Sehingga orang-orang yang mendengarkan rumah kita ini menjadi semakin well educated gitu. Iya, well educated, dan tentu itu bukan bagian kami berdua. Kalaupun tadi saya menjelaskan hanya dalam tujuan paling tidak memberikan insight. Oh, ini loh, begini loh kondisi natur manusia, kodrat manusia yang secara daging, secara lahiriah itu memiliki proses biologis yang seperti itu. Tapi meskipun tidak secara detail, tapi sudah memberikan edukasi paling tidak ada gambaran ya berkaitan dengan beberapa hal yang penting harus kita ketahui ya dalam posisi kita sebagai pria maupun wanita, baik anak-anak kita yang laki-laki maupun perempuan, sehingga kita bisa mengerti oh ini kenapa mereka seperti itu, karena memang secara natural ada hormon yang seperti itu dalam diri kita. Nah, bagian kita selanjutnya hari ini adalah membahas dari sisi teologisnya gimana nih
Gitu kan, tadi Bro Robson kan bertanya, bagaimana kondisinya ini kan supaya kita tidak menyimpang. Nah, hal yang paling sederhana yang perlu kita mengerti bahwa berkaitan masalah seksual ini sebenarnya kaitan yang sangat erat dengan hubungan antara suami dan istri. Tadi kan Bro Robson berharap supaya kita itu betul-betul alert, jangan sampai kita melakukan ini dan kita menganggap ini sebagai sesuatu yang menjijikkan dan menajiskan di hadapan Tuhan. Penyimpangan seksual itu. Ya, menjijikkan di supaya mata Tuhan. sadar dan tidak jatuh dalam perilaku penyembahan berhala Ya. modern yaitu seksualitas itu. Nah, kita harus sampai pada kesadaran ini. Ini adalah bagian yang dekat dengan hubungan pasangan suami istri. Yang merupakan simbolisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, tidak jarang memang Tuhan menggambarkan hubungan antara dia dengan umatnya Ya. seperti hubungan suami istri. Betul. Dan ini hubungan yang paling intim Paling sebenarnya. intim. Nah, satu-satunya atau bukan cara awal yang membuat kita sadar adalah dengan meyakini dan menyadari hal ini hanya boleh dikaitkan dengan hubungan suami istri, tidak dengan yang lain. Makanya perlu juga kita menekankan kekerasan itu menganut paham monogami, Monogami, bukan poligami. apalagi heteroseksual. Wah, itu dia. Bahkan ada yang menyebut diri panseksualis. Jadi panseksualis itu mau apa saja boleh, mau mana, mau ini, mau itu, mana saja. Itu tadi bahkan sampai termasuk perilaku seksual terhadap binatang dan lain sebagainya, bahkan benda dan lain sebagainya. Panseksual, jadi pokoknya lebih dari sekedar heteroseksual gitu. Nah, sisi itu ada. Dan saya coba berusaha mempelajari itu aneh. Ternyata manusia sampai pada titik Ngeri, itu. Bang, ya? Itu ngeri. Tapi memang sedikit Bang, memang betul-betul ngeri kali ya kuasa dosa itu merusak kehidupan Itu umat dia. manusia. Betul-betul dalam semua dimensi kehidupan kita Dirobohkan. tubuh, jiwa dan roh. Tujuannya memang tadi menggantikan Tuhan sebagai pusat kebahagiaan, pusat penyembahan kita. Iya. Dialihkan kepada berbagai macam Iya, hal, berbagai macam termasuk kesenangan. seksualitas. Kita sudah bahas secara sistematis ya. Sebelumnya uang, kesenangannya pada uang Iya. banyak membuat dia senang. Sebelumnya apa lagi Bang? Sebelumnya kan diri sendiri. Diri sendiri. Wah, aku ini loh yang hebat, fokus pada diri sendiri. Ya kan, favoritisme, memandang dirinya sebagai orang yang difavoritkan. Popularitas. Waduh, itu menarik sekali pembahasannya dan harus ditonton di YouTube channel GSKI Sleepy. Sleepy. Nah, ini yang kali ini tadi seperti yang kita tegaskan di awal, selain menarik juga hot. Ini lama-lama saya jadi panas. Panas ini. Padahal dingin di sini. Ya, panasnya di sini saja ya, jangan di sini ya, bahaya. Apalagi di tempat yang lain, jangan ya. Ini panas yang membuat kita sama seperti mesin diesel, semakin panas semakin hebat perbincangannya, gitu Iya, kan. Nah, itu. Yang pertama kita harus mulai kepada kesadaran seksualitas itu harus didekatkan pada hubungan suami istri, tidak kepada yang lain. Kalau sudah kepada yang lain udah pasti salah. Salah. Nah, tapi memang tidak mudah. Itulah sebabnya dibutuhkan kedewasaan. Salah, tapi mungkin kita urutkan dulu beberapa hal yang membuat seseorang bisa melakukan penyalahgunaan seks atau penyimpangan seks. Atau ketidaksetiaan sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Contoh, mungkin case masalah ketidakpuasan. Ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu masalah kan yang membuat seseorang bisa melakukan hubungan seks kepada orang lain atau siapapun ya, gitu. Atau apapun. Hubungan tidak wajar tadi. Yang Iya. apa tadi? Panseksualis. Oh. Ya. Keren pancake tadi. Lain itu, Bro. Nah, saya lanjutkan. Nanti kita akan sampai kepada bagian itu, Bro Robson. Nah, kita harus mulai dari kesadaran itu, ya. Kalau tidak, kita pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh sebab itu dibutuhkan kedewasaan. Kenapa kedewasaan dibutuhkan? Karena di dalam kedewasaan itu nanti kita akan mampu untuk mengelola diri, mampu mengontrol diri. Kalaupun kita tadi tidak puas kepada pasangan kita mulai sadar gimana caranya. Kita harus mencari berbagai macam cara untuk membuat hubungan ini semakin menarik. Nah, kalau orang kanak-kanak kan maunya cuma menuntut. Kalau nggak ditemukan tuntutannya itu dalam diri orang lain, udahlah cari yang lain. Kan anak kecil gitu. Kalau permenmu sudah nggak manis, beli permen aja lagi. Kan gitu kan. Kalau mainanmu udah rusak, minta sama mama dibelikan mainan baru. Tapi kalau anak yang dewasa, permen nggak manis, sudah cukup permen satu ini saja. Karena tambah permen, gigimu nanti ompong. Gitu kan. Atau anak yang dewasa, mainannya rusak, dia cari cara gimana ya. Bikin sekreatif mungkin Lego misalkan. Ternyata Lego bagian ini pecah. Dia cari kayu, dia bikin kayu supaya menggantikan Lego yang pecah. Nah, ini kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Kalau nggak dewasa, susah.
mainan itu dibuang, bahkan diinjak-injak, dirusak, cari mainan baru, cari istri baru, cari suami Padahal baru. itu bukan solusi sama sekali. Bukan solusi. Apalagi sebagai orang Kristen, itu sama sekali bukan solusi. Bukan solusi. Iya, Itu justru merusak Iya. hubungan kita dan kedewasaan. Nah itu tadi yang Bro Robson sampaikan. Betapa licik dan jahatnya iblis dan kuasa kegelapan. Dirusak semua. Konsep-konsep berpikir manusia tentang mulianya pernikahan, agungnya hubungan suami istri, itu dirusak dengan perilaku dan tabiat dosa. Perilaku dan tabiat dosa itu apa? Tidak puas, ya toh? Tidak suka kalau kebutuhannya tidak dipenuhi. Tidak suka kalau tidak bisa dilampiaskan kepada orang yang dianggap sebagai pasangannya. Kalau emang tidak bisa, udah cari lain. Cari lain itu kan cara gampang. Nah ini perilaku dosa yang sudah merasuk dalam dan jiwa kayak manusia. gampang banget ya, padahal Gampang banget. padahal sama sekali nggak bisa ya, hanya karena nggak cocok, beda pendapat, beda pendapatan, tadi ketidakpuasan secara seksual, lalu tadi yang seperti yang bilang digantikan dengan istri baru, suami baru, padahal Atau sederhana, hanya gara-gara peniti. Bisa jadi gara-gara peniti. Mau hubungan seks gitu misalkan atau mau menikmati kepuasan seksual, istrinya pakai daster, udah pakai daster, pakai peniti. Teringat mungkin suaminya. Dulu dia punya tetangga, mbok-mbok itu doyannya pakai peniti. Udah langsung terbayang. Hilang itu. Dan akhirnya dia ingin memuaskan hasratnya kepada yang lain. Ada banyak hal. iya betapa rendah. Jadi gini, betapa rendahnya ya kualitas hubungan yang kita bangun dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita ya sedikit-sedikit ya langsung Mencari pelampiasan kepada hal yang lain. Iya betul. Ketika kita tidak bisa menghargai istri atau tidak bisa menghargai suami, sebenarnya kita tidak bisa menghargai Tuhan. Dan itu perilaku tidak bertuhan pasti. Iya, ini kalimatnya bagus ini. Ketika tidak menghargai suami, tidak menghargai istri, itu sama dengan tidak menghargai Tuhan. Karena ikatan hubungan suami istri itu berlandaskan apa? Kasih terhadap Tuhan juga. Itu dan juga simbol hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan Kita harus suami mengasihi istri seperti kita mengasihi Tuhan seharusnya. Demikian juga sebaliknya. Kan Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia. Lah sesama yang paling dekat dengan kita sebagai pasangan suami istri ya suami dan istri kita, bukan suami istri orang lain kan gitu kan. Ya. Nah, sisi ini yang sudah miss dalam persepsi kita. Sehingga membuat persepsi kita tentang seks ya hanya hubungan seksualitasnya, lalu kemudian penjajah seks dan lain sebagainya. Atau sex tools, lalu perilaku-perilaku seks addict, ya hanya itu saja. Padahal kita lupa bahwa seksualitas ini sesuatu yang luhur mulia dianugerahkan Tuhan dalam sebuah pernikahan demi menjaga martabat manusia itu sendiri. Sehingga dia tahu bagaimana berperilaku dengan benar di sepanjang umur hidupnya karena pasangan sejatinya itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Ya, nanti kan kita perawan suci yang ditunangkan dengan Tuhan, mempelai pria kita. Yesus Kristus. Iya. Ya. Gitu. Nanti kita akan bahas ini Bang, mau nggak mau kita juga harus masuk kepada pembahasan ini, siapa tahu ada yang penasaran kan. Apalagi mereka yang memang sudah terjebak pada penyimpangan seksual. Apa yang harus kami lakukan? Ya kan untuk keluar karena sudah terikat mungkin. Tips-tips apa yang bisa kita bagikan bagi mereka yang memiliki kelemahan dalam hal seksualitas. Nah, nanti kita akan bahas itu Bang, itu menarik sekali. Sip. Jadi mungkin kita perlu diskusikan lagi masalah tadi ketidakpuasan seks tadi, Pak. Seakan-akan itu dijadikan alasan untuk dia bisa mencari kepuasan lain. Tadi dengan seks toy lah apa segala macam, dengan mencari cewek. Bukan mau menikah lagi, tapi mencari cewek di luar sana. Kalau bahasa orang yang apa itu jajan. Saya sebenarnya nggak ngerti, tapi mencoba untuk mengerti aja. Atau perselingkuhan. Perselingkuhan. Bisa nggak ini bisa menjadi jawaban atas persoalan itu? Atau bisa nggak ini menjadi sebuah solusi? Mungkin nggak hal itu terjadi karena memang minimnya konseling pranikah, di mana sebenarnya dalam konseling itu semuanya dalam tanda petik harus dibuka hal-hal yang bersifat substansial termasuk seks, sehingga baik suami maupun istri tahu dengan benar menikmati seks. Ya kan, suami, maaf kalau saya menggunakan kalimat ini, bisa melayani suami dengan istri dengan baik, begitu juga sebaliknya. Kalau mereka sudah terlanjur menikah tanpa memiliki pengetahuan atau diedukasi dengan pengetahuan
yang proporsional tentang seks. Sudah terlanjur, ya at least ya mereka mencari solusi terhadap pendeta-pendeta atau konselor yang memang bisa terpercaya dan berkompeten dalam memberikan edukasi kepada mereka bagaimana mengatasi ketidakpuasan seks. Jadi sama sekali kita nggak memberi ruang sedikit pun terhadap segala bentuk penyimpangan. Karena alasan apapun tidak boleh dipakai untuk berlaku tidak setia. Bukan hanya terhadap suami istri, terhadap Tuhan. Tadi kan abang sudah singgung. Ketidaksetiaan terhadap suami atau istri adalah ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Itu betul sekali. Itulah sebabnya juga lewat program acara ini kami rindu menggalakkan pola-pola konseling yang sehat gitu ya. Pola-pola konseling yang sehat di setiap gereja yang ada. Ayo ajar, didik, dan berikan kesempatan untuk setiap pasangan itu ketika memulai pernikahannya, memulainya dengan sehat. Dan ini yang juga selalu saya upayakan ketika menyelenggarakan konseling pranikah kepada setiap jemaat yang akan menikah. Bukan seminggu 2 minggu. Bukan. Berapa lama Bang? Kami selenggarakan minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Kalau tidak mau 6 bulan, udah tidak usah diberkati di tempat kami, tidak apa-apa. Wah, sampai sedalam itu ya? Iya. Selama itu ya? Selama 6 itu. bulan ya? 6 bulan. Kami siapkan 6 bulan. Itu minimal. Bahkan jika memang perlu 1 tahun kita siapkan. Maaf saja ya. Kita mau booking tempat untuk menikah saja. Bisa dibilang 1 tahun sebelumnya loh baru boleh booking. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Kalau nggak mau dikonseling selama 6 bulan, cari gereja lain. Iya, cari gereja lain saja, tidak masalah. Itu proses Soalnya yang wajar. Pernikahan itu bukan main-main nih, bukan kaleng-kaleng. Seumur hidup. Dan sekali ya. Sekali dan hanya seumur maut hidup. yang bisa memisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Nggak ada U-turn, putar balik Tuhan. Putar balik sajalah. Ulangkan saja aku pada ibu. Makanya betul-betul bergumul untuk memilih pasangan yang tepat. Nggak boleh ada penyesalan. Kalau sudah pilih nggak bisa bilang begini, kamu dapat aku itu adalah anugerah, tapi aku dapat kamu adalah musibah. Nggak boleh begitu. Dulu Pak Pendeta, aku pikir dia pangeran, ternyata kolor hijau. Dulu aku pikir dia bidadari, ternyata kuntilanak. Nggak boleh ada penyesalan begitu, Bang ya? Iya. Nah, walaupun ada kasus-kasus khusus, misalkan ada jemaat yang memang mungkin harus mengalami proses di mana dia hamil di luar nikah. Nah, ini kasus. Nah, itu kan memang kita tetap harus konseling dan kita harus berikan jalan keluar untuk hal itu. Gereja harus bertanggung jawab, Bang. Harus bertanggung jawab. Gereja harus bertugas atau terbeban. Dan bahkan rela untuk juga terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini dari jemaat. Karena begini, jangan Bang, dibuang. Ini menarik. Soalnya kalau sampai masyarakat tidak menerima mereka, keluarga tidak menerima mereka, lalu kan jadi lucu kalau sampai gereja ikut-ikutan tidak menerima mereka. Nah, gereja itu bukan tempat orang-orang sempurna. Itu bengkel untuk orang-orang yang rusak, diperbaiki setahun, 2 tahun, 3 tahun supaya apa? Jadi benar. Tapi kalau sampai bertahun-tahun bergereja di tempat itu tapi nggak benar-benar, berarti gereja yang nggak benar. Atau orangnya sendiri yang memang tidak mau berubah. Makanya pastikan datang ke GSKI Sleepy. Ya, itu bagian dari proses wajar kita. Bapak Saudara mau bergereja di GSKI Sleepy, it's fine. Di gereja lain tidak masalah. Yang jelas kebenaran yang kita temukan. Abang Sanyir memang rendah hati sekali orangnya. Jangan rendah sekali. Gimana rendah hati sekali maksudnya. Iya. Nah, untuk kasus-kasus khusus seperti itu kita harus perlakukan dengan cara yang khusus. Tidak bisa digeneralisir. Peristiwanya apa? Bagaimana bisa terjadi? Ayo kita solusikan bersama. Cari solusinya. Jangan dibuang yang pertama. Jangan dibuang. Dan itu harus diperlakukan secara khusus. Ada hal privat yang tidak bisa kita publikasikan dan pasti tidak boleh dipublikasikan. Dan itu merupakan kebijakan yang kalau boleh dikatakan sama seperti kebijakan para pejabat atau pemimpin bangsa atau pejabat-pejabat negara seperti polisi, tentara dan sebagainya. Ada yang disebut dengan diskresi. Ada bagian di mana seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta atau gembala memiliki diskresi kebijakan khusus bagi peristiwa-peristiwa atau case-case khusus seperti ini. Dan Tuhan saya yakin mengizinkan itu. Dan kita harus sadar bahwa itu bukan lalu seperti palu godam yang terserah kita mau pakai untuk pukul apa saja. Tidak. Itu harus menjadi sebuah bagian yang secara bijaksana kita pergunakan. Sorry Bang. Apa mungkin ini menjadi penting untuk kita breakdown. Apa yang membuat kita harus merangkul orang-orang yang seperti itu? Padahal itu kan kesalahan yang memalukan, memilukan, tadi menjijikkan. Apa yang membuat kita harus merangkul orang yang seperti itu?
Tuhan mengasihi kita. Mengasihi setiap Dalam orang. seluruh keberadaan diri kita. Siapa kita sih? Lebih lagi nih. Lebih lagi nih. Emang ada bedanya dosa seksual dengan dosa korupsi? Yang lainnya bilang. Iya. Bedanya yang satu ketahuan karena terang-terangan kedapatan melakukan perzinahan, yang lainnya nggak ketahuan. Makanya gitu. menjadi menarik Bang, waktu kita membaca kasus seorang wanita yang kedapatan berzina, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus dan hendak dihukum mati dengan dirajam. Itu. Ya, bedanya sama semua, tidak ada bedanya. Wanita ini betul berdosa dengan berzina. Karena malunya itu lebih besar gitu berkaitan dengan asusila. Masyarakat Timur kan kalau berkaitan dengan tindakan asusila itu anti banget. Dia kedapatan berdosa, tapi bukan berarti karena dia kedapatan lalu yang lain tidak berdosa. Yang lain itu juga berdosa tapi tidak kedapatan. Makanya Tuhan Yesus tanya, adakah di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Biarlah dia yang pertama kali yang melempari wanita ini. Itu hebat sekali solusi itu. Waduh, itu sebenarnya serba salah Tuhan Yesus. Dibilang nggak usah dihukum, melanggar hukum Taurat. Harus dihukum, dirajam sampai mati dengan batu. Kalau dihukum melanggar hukum Romawi, siapa kita nggak boleh sewenang-wenangnya. Jadi Yesus memberikan sebuah solusi yang begitu luar biasa. Dan di situ juga peragaan hukum kasih yang luar biasa. Nah itu dia, saya mau ke situ Bang. Nah, kalau Tuhan Yesus saja, memang kita nggak mensimplify kasus. Ini ya kita juga setuju lah, perzinahan itu sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Dan sebagaimana orang Yahudi atau PL memandang seperti itu, kita juga sama, umat perjanjian baru atau sebagai orang Kristen. Itu sesuatu yang memalukan sekali, sesuatu yang menjijikkan. Tapi sedalam apapun dosa itu, sedalam apapun seseorang telah jatuh, sebagaimana Tuhan Yesus saja menerima dia, apalagi kita. Siapa kita? Itu. Tuhan angkat orang yang berdosa. Lagu ini bagus sekali, lagu yang cukup sering kita nyanyikan namun kadang-kala kita lupakan maknanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ini dia Bang. Ini dia. Amat besar anugerah Tuhan itu. Ini berita baiknya Bang. Iya. Betul, we are great sinner. Iya. Kita ini adalah para pendosa yang hebat. Dosa besar But kita. we have a great savior. Aduh. Kita memiliki juru selamat yang hebat. Nah, betapa indah kalau itu juga kita praktekkan terhadap sesama kita. Mengampuni juga. Mengampuni dan menyelamatkan mereka dari lembah kekelaman itu lewat tangan pertolongan kita. Konseling lah, pastoral kita lah, dan semua bentuk pelayanan kita demi supaya membawa mereka itu keluar dari lumpur dosa. Sedalam apapun mereka telah jatuh, mereka layak mendapatkan kesempatan. Ya. Yang penting mereka tidak jatuh berulang-ulang atau hidup dalam kejatuhan itu. Seperti kata-kata Tuhan Yesus. Atau tenggelam dalam kejatuhan itu. Seperti kata Tuhan Yesus. Adakah di antara mereka yang menghukum kamu? Aku pun tidak. But no more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Itu Pak Bu. Iya, nggak otomatis dia langsung binasa hanya karena dia telah didapati melakukan dosa yang fatal. Kalau dia masih ada kerinduan untuk berubah dan bertobat dan meninggalkan dosanya, siapa kita yang menghakimi dia? Betul. Seakan-akan dia nggak bisa lagi selamat. Seakan-akan kita yang berhak menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Dan seakan-akan kita lebih suci dari mereka itu. Padahal tadi kan prinsipnya, jangan-jangan kita lebih jahat hanya tidak ketahuan. Itu dia. Jangan-jangan kita lebih jahat hanya nggak ketahuan. Ada istilah yang mungkin agak menyinggung salah satu institusi tapi tidak dalam tujuan itu. Ada singkatan ATMBII. Arti? Asal tahu mainnya berselingkuh itu indah. Katanya begitu. Itu kan perilaku busuk. Perilaku busuk. Padahal kan tidak dalam maksud itu singkatan itu. ATMBI ya ATM-nya Bank Internasional Indonesia itu gitu kan. Tapi perilaku itu disimpangkan. Singkatan itu disimpangkan karena perilaku menyimpang dari manusia. Memang pada akhirnya ya orang mencoba untuk membenarkan diri dengan berbagai macam alasan, termasuk itu. Ya kalau nggak ketahuan, ya berselingkuh itu ya jadi indah. Kalau seks itu aman, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Lakukanlah seks.
Padahal bukan perilaku fisiknya yang dimaksudkan. Prinsipnya itu bukan soal aman atau tidaknya, indah atau tidaknya. Yang namanya penyimpangan itu adalah dosa. Korupnya cara berpikir kita itu, terkorupsinya cara berpikir kita itu yang paling berbahaya karena itu mengganggu tadi. Ya, terkorupsinya pula hubungan kita dengan Tuhan, terkorupsinya pula pemahaman dan konsep mulia. Ya, hubungan kita dengan Tuhan akhirnya kita pasti juga menggampangkan, Tuhan nggak ada ini, Tuhan nggak kelihatan ini. Padahal Tuhan yang tidak kelihatan melihat semua perilaku kita, apapun itu. Dan yang ngerinya itu Bang, ini Bang. Manusia itu kayak suka sekali ya pembelaan terhadap diri sendiri, membela diri sendiri. Ya, ayolah bertobat. Makanya gini, ini dan selalu diingatkan ini. Dimulai dari waktu zaman Adam itulah. Iya. Ya kan, itu loh wanita yang kau tempatkan di sisiku, itu. lalu wanita ular. Iya. Dan yang terakhir ini Bro Robson, ya yang terakhir bagian yang juga penting kita bahas di sini. Ternyata dunia memanfaatkan kondisi ini. Ya, dunia baik dunia bisnis, ekonomi dan berbagai macam segi kehidupan itu memanfaatkan, sistem kehidupan ini memanfaatkan ya kesempatan dan peluang perilaku seksual manusia yang menyimpang. Pendeta melihat ada jemaatnya atau anak dari jemaat atau siapapun yang nampaknya wah, ini bisa nih saya mainkan ini. Ada itu perilaku menyimpang seksual di dalam kehidupan pelayanan. Dan itu terjadi. Ada nih kelompok orang yang memang doyan berperilaku seks menyimpang. Diciptakan itu bisnis kepuasan seksual. Dunia sekarang sudah sangat jamak untuk itu. Bahkan media sosial juga mengizinkan manusia untuk bisa mengakses itu. Dunia digital kita tahu ada istilah itu. Heaven and earth is just one click away. Jadi surga dan neraka itu hanya satu klik saja jaraknya. Iya. Dan dunia digital itu memberikan fasilitas yang kalau mau kita ibarat kata buka semua, misalkan kita mau buka semua, itu semua jenis perilaku seksual menyimpang itu pasti ada di situ. Yeah. Walaupun saya juga nggak tahu sih, itu kemungkinannya kan pasti ada gitu. Dan tidak ada lagi halangan seolah-olah. Yeah. Bahkan juga value dunia ini di kehidupan nyata pun sudah mulai berubah. Kalau kita mau jujur, Eropa itu dulu apakah tidak seperti masyarakat timur yang juga tabu berbicara tentang hal yang sifatnya seksual. Sekarang bablas. Maaf, bukan hanya cuman ciuman di depan umum, pelukan di depan umum, berhubungan seks di depan umum pun menjadi lazim bagi mereka. Dan apakah itu tidak mulai merambah di kehidupan masyarakat timur? Sudah mulai. Perilaku-perilaku itu sudah mulai membusukkan perilaku kehidupan masyarakat timur. Gitu ya. Memang betul-betul manusia menjadi korup karena rusak dan sudah bukan Tuhan lagi. Nampaknya bertuhan, mau di gereja, mau di perusahaan, mau di tempat biasa, hal ini menjadi sesuatu yang pada giliran berikutnya mungkin 20-30 tahun lagi atau setelah kita mati nanti bisa jadi perilaku ini menjadi perilaku yang wajar. Dan itu jangan heran jika itu terjadi. Itulah sebabnya program-program acara seperti ini wajib ditonton dan terus kita akan selenggarakan demi tadi penyadaran supaya kita well educated. Tadi menarik ya. Seperti orang-orang di Eropa, di Amerika, mereka merasa bahwa diri mereka menjadi lebih baik tanpa Tuhan. Tapi justru sebaliknya, tanpa Tuhan mereka menjadi semakin tidak lebih baik. Tidak lebih baik. In the name of human rights seringkali. Hanya atas dasar hak asasi manusia. Nah, kebablasannya manusia menggelar hak asasinya itu dalam kondisi dia lupa bahwa hak asasi manusia itu harus tetap diselenggarakan dalam pola yang bersusila. Susila itu yang seringkali tidak dimengerti, bahwa susila itu sebenarnya tool atau cara Tuhan untuk menjaga manusia tetap bermartabat. Memposisikan dirinya memang sebagai manusia, bukan binatang. Atau berperilaku sebagai makhluk yang tidak bertuhan. Wah, itu. Padahal kalau kita bicara tentang moralitas ya kita nggak bisa menjadi makhluk yang bermoralitas tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Makanya memang tiada yang lain yang patut menjadi pusat kebahagiaan dan tidak boleh yang satu ini digantikan oleh apapun juga. Selain Tuhan tidak ada yang kita ingini. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita ingini selain Tuhan, disitulah mulai terjadi apa? Pemberhalaan, penyimpangan, tindakan penyimpangan, penyelewengan. Itulah sebabnya Bro Robson saya mengingatkan
sebelum nanti menikah. Insya Allah tahun depan. Dan, Mulailah dengan keterbukaan, membahas hal yang memang privat dengan jujur, supaya kita tidak satu tadi menyimpang, yang kedua juga tidak kecewa, lalu kemudian mencari jalan keluar yang salah. Ya, tetapi yang berikutnya adalah juga saling mendewasakan. Dengan kedewasaan kita jadi bijaksana dalam menjalani kehidupan. ini waktu kita berapa lama lagi, Bang? Ini 2 menit lagi selesai. Bisa nggak ditambah ini? Bisa saja. Padahal case yang mau kita bahas banyak kali. Banyak kali. Mungkin ini terakhir ini, Bang. Ya. Mengenai bagaimana mereka yang punya kelemahan dalam seksualitas. Bagaimana mereka yang sedang bergumul, sedang berjuang untuk menaklukkan atau menekan kelemahannya. Apa yang harus kita sampaikan? 3 cara sederhana kalau bicara tentang hal itu. Yang pertama tadi, sadari keberadaan dirimu. Kondisinya bagaimana, kelemahan apa yang kita miliki. Dan itu harus dicari tahu. Apakah karena saya, karena genetik, karena lingkungan, karena pergaulan, kan itu bisa jadi. Kesadaran itu di situ bukan hanya sekedar masalah mencari tahu lalu menemukan, tidak. Tetapi juga menyadari bahwa itu kelemahan dan kekurangan. Jangan setelah tahu, oh memang begini aku, ya susah kalau begitu. Memang begini lalu sombong, jangan. Kesadaran di situ sadar bahwa itu sebuah kelemahan. Bahaya kalau kita tidak treatment dengan baik. Nah oleh sebab itu yang kedua, ayo lakukan treatment yang baik. Harus datang ke konselor, psikolog, ya atau psikiater, temui mereka. Pendeta, hamba Tuhan, temui dan sharekan itu dengan baik. Tentu tadi harus ketemu dengan para praktisi yang memang mumpuni di bidangnya. Tidak mencari kesempatan, ya di balik dari kelemahan yang kau miliki. Nggak bisa itu. Kau harus betul-betul cari yang benar. Walaupun mungkin selama proses itu berjalan ada banyak kesalahan dan pelanggaran masih kau lakukan. Tidak apa-apa, minta ampun di hadapan Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Sampai kau temukan orang memang cocok untuk bisa membimbing dan menuntun kehidupanmu. Nah yang ketiga, yang terakhir, jangan temui yang lain. Yang ini sebenarnya yang paling utama. Temui Tuhan di hidupmu. Dan puaslah oleh Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat memuaskan hasrat hatimu selain Tuhan sendiri. Jangan jadikan seksualitas sebagai alasan untuk menduakan Tuhan, bahkan meniadakan Tuhan. Ya, Itu. kalau dari saya, Bang, jadi setiap mereka yang sudah terikat di dalam penyimpangan seksual, ya harus memandang itu sebagai sebuah kesalahan yang sangat fatal dan itu menjijikkan di mata Allah. Nggak boleh beralasan dengan aku memang begini. Iya. Ya, kita jadi akhirnya berkompromi. Mau apa lagi? Aku sudah memang begini. Akhirnya kita tidak memandang itu sebagai sebuah masalah, sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa. Padahal itu dosa yang sangat fatal sekali. Dan tidak mau memperbaiki diri akhirnya. Padahal kita harus sesegera mungkin keluar dari kesalahan itu selagi kita masih bisa dan belum terlalu dalam. Tapi kalau sudah terlanjur terlalu dalam, bagaimana caranya? Anugerah Tuhan selalu lebih besar dari apapun, dari kejatuhan kita, dari dosa kita. Dari apapun anugerah Tuhan selalu besar dan selalu cukup untuk mengampuni dosa kita sebesar apapun. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, bersulah kepadanya selama ia dekat. Dan dia selalu dekat kepada kita. Kita aja maunya jauh sama Tuhan. Ya. Ayo kita bersama-sama berjuang ya. Terakhir, Bang. Robson, ya. Dan kita harus memandang bahwa keterikatan kita akan seks itu bisa membahayakan keselamatan kita. Betul. Jangan berpikir bahwa kita masih aman kok, karena kan kita masih ke gereja, kan masih pelayanan. Itu akan membahayakan keselamatan Itu kita. menipu. Ya, Itu menipu. Itu kita sedang menipu diri kita False sendiri. belief. Itu bukan Christian paradigm. Itu bukan cara pandang orang Kristen. Nggak bisa kita homoseks sekaligus jadi Kristen. Nggak bisa. Berzina, berselingkuh sekaligus jadi Kristen. Nggak bisa pelayanan kita sebanyak apapun, pengetahuan kita segudang sekalipun tentang firman Tuhan, nggak bisa menyelamatkan kita atau menjadi alasan untuk kita diperkenankan oleh Tuhan selama kita tidak punya keinginan untuk meninggalkan dosa secepat-cepatnya. Apalagi dosa seksualitas. Puji Tuhan. Kami berharap perbincangan kami memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ingat baik-baik, tidak ada yang lain selain Tuhan. Amin. Yang mampu dan sanggup membahagiakan kita. Amin. Jangan gantikan Dia dengan yang lain. Hanya Dia segalanya bagi hidup kita. Sepanjang umur hidup kita, biarlah yang kita kejar dan kita mau temukan Tuhan sepenuh bagi kehidupan kita.
tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianmu tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Kami bersyukur buat kesempatan kali ini kami diberkati lewat perbincangan yang sungguh mencerahkan pengetahuan dan iman percaya kami. Bawa kami untuk dapat mengerjakannya dalam hidup nyata kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri perbincangan kami di rumah kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.